Mitra utama suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Pembahasan tentang klausul ke-9 yaitu evaluasi kinerja manajemen lingkungan ISO 14001 versi 2015. Nah, apa aja ya yang dikupas tuntas di dalam evaluasi kinerja ini? Yuk kita simak. Ini kita masih ingat ya, di dalam siklus PDCA performa evaluasi ini kita lakukan di fase checking atau fase pengecekan gitu ya. Nah, di dalam klausul ke-9 ini untuk evaluasi kinerja itu ada yang pertama monitoring, pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi gitu. Terus yang kedua ada internal audit dan yang terakhir adalah manajemen review. Oke. Kita simak ya satu persatu. Nah, 91 itu pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Nah, organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungan organisasinya. Organisasi harus menentukan apa yang perlu untuk dipantau dan diukur. Metode untuk memantau, mengukur, menganalisis, dan evaluasi jika dapat diberlakukan untuk memastikan keabsahan hasil. Nah, kriteria yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja lingkungannya dan indikator yang sesuai itu harus ditentukan. Nah, selanjutnya kapan pemantauan dan pengukuran itu harus dilaksanakan. Lalu, kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi. Ya. Oke, selanjutnya organisasi harus memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran menggunakan peralatan yang terkalibrasi atau terverifikasi dan terpelihara jika sesuai. Nah, organisasi juga harus mengevaluasi kinerja lingkungannya dan keefektivitasan sistem manajemen lingkungannya. Organisasi harus melakukan komunikasi informasi kinerja lingkungan yang relevan, baik secara internal dan eksternal, sebagaimana telah diidentifikasi dalam proses komunikasi organisasi yang diisyaratkan oleh kewajiban penaatan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Oke, selanjutnya 92 adalah evaluasi penaatan. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban penataan organisasi. Organisasi harus menentukan frekuensi dari evaluasi penaatannya, mengevaluasi penaatan dan melaksanakan tindakan yang jika diperlukan gitu ya. Terus memelihara pengetahuan dan pemahaman dari status penaatan organisasi. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi penaatan. Dan 9.3 masih 9.2 ini audit internal. Secara umum, perusahaan atau organisasi harus melaksanakan audit internal pada interval waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen lingkungan itu A. Sesuai dengan pertama persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen lingkungannya, B. Persyaratan standar ini. Yang B. Diterapkan dan dipelihara secara efektif. Oke, program 922 ya, ini program audit internal. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan, merencanakan, dan pelaporan audit internalnya. Ketika menetapkan program audit internal, organisasi harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan dari proses yang menjadi perhatian, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit terdahulu. Nah, selain itu juga organisasi harus menetapkan kriteria dan lingkup audit untuk masing-masing audit. Terus memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses audit. C. Memastikan hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil auditnya.
Nah, kemudian 9.3 adalah tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan organisasi pada interval waktu yang telah direncanakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektivitasan. Tinjauan manajemen harus mencakup mempertimbangkan untuk A. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, apakah masih ada yang open atau tidaknya, gitu ya. Terus B. Perubahan pada yang pertama, isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, keinginan dan harapan pihak berkepentingan termasuk kewajiban penaatan. Yang ketiga, aspek lingkungan penting organisasi. Yang keempat, resiko dan peluang. C. Sejauh mana sasaran lingkungan telah tercapai. D. Informasi tentang kinerja lingkungan organisasi termasuk kecenderungan dalam ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Lalu hasil pemantauan dan pengukuran. Kemudian pemenuhan kewajiban penaatan organisasi. Dan yang terakhir adalah hasil audit. E. Kecukupan sumber daya. F. Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan termasuk keluhan. G. Peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup yang pertama, kesimpulan terhadap keberlanjutan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan dari sistem manajemen lingkungan. Keputusan yang berkaitan dengan peluang perbaikan berkelanjutan, keputusan yang berkaitan dengan setiap kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen lingkungan, termasuk sumber daya, gitu ya. Terus tindakan jika diperlukan ini ya, ketika sasaran lingkungan itu tidak tercapai. Lalu peluang untuk memperbaiki integrasi sistem manajemen lingkungan dengan proses bisnis lainnya jika diperlukan. Kemudian setiap implikasi untuk arahan strategis organisasi itu juga dibahas untuk keluaran tinjauan dari manajemen ini gitu ya. Nah, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen. Oke, sekian dan terima kasih.